Selamat berjumpa kembali teman-teman dari Stikes Duta Agama Klaten. Untuk materi kali ini kita akan membahas teks akademik dan artikel ilmiah. Jadi nanti selama teman-teman kuliah, teman-teman akan melakukan banyak sekali tulisan laporan ilmiah. Dan untuk sebagai bekal memahami tulisan ilmiah, untuk menguasai tulisan ilmiah, teman-teman pada kesempatan kali ini akan belajar tentang artikel ilmiah. Teks akademik. Apa itu teks akademik? Teks akademik adalah teks-teks yang kita pelajari dan kita produksi di dunia akademik, di lingkungan kampus. Contohnya apa? Contohnya buku, proposal penelitian, laporan penelitian, dan sebagainya. Teks akademik ini masuk dalam genre makro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk memahami sebuah teks secara keseluruhan. Di dalam genre makro, itu ada genre mikro. Itu subgenre yang lebih kecil yang dipayungi oleh genre makro. Termasuk yang berikut adalah deskripsi, laporan, prosedur, tulisan eksplanasi, tulisan penjelasan, tulisan eksposisi, dan diskusi. Jadi genre makronya adalah buku, genre makronya adalah proposal penelitian, genre makronya adalah laporan penelitian. Di bawahnya ada tulisan genre mikro, yaitu tulisan yang sifatnya deskriptif, tulisan yang sifatnya menggambarkan sesuatu. Ada tulisan eksplanatif, tulisan yang menjelaskan sesuatu. Gambarannya seperti itu. Ciri umum dari teks akademik adalah sederhana, padat, objektif, dan logis. Harus sederhana, tidak boleh berbelit-belit karena kita ingin menginformasikan sesuatu. Jadi kita tidak bisa membuat orang yang kita informasikan itu bingung. Terus kemudian harus padat, harus jelas, harus objektif, dan harus logis. Kemudian teks akademik ini diasosiasikan dengan teks tulis. Teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Diasosiasikan atau diidentikan. Contohnya seperti yang saya tulis di sini, teks 1A dan teks 1B. Teks 1A cenderung lisan, non-akademik, dan non-ilmiah. Teks 1B cenderung tulis, akademik, dan ilmiah. Jika teman-teman baca, teks 1A ini cenderung lisan karena apa? Karena menggunakan kata-kata sapaan. Contohnya seperti dalam kalimat pertama. Pada buku ini, kita bertujuan untuk menelaah bagaimana menerapkan metode empiris agar kita dapat menganalisis cara orang bercakap-cakap. Ini sangat lisan sekali karena menggunakan kata-kata sapaan, menggunakan kata-kata kita. Ini tidak bisa diterapkan dalam lingkup akademis. Ketika menerapkan tulisan dalam lingkup akademis, kita harus menggunakan tulisan yang cenderung tulis. Kalimat pertama dalam 1A diubah menjadi tujuan telaah pada buku ini adalah untuk menerapkan metode empiris analisis percakapan yang dapat menguak asumsi sosial yang mendasari proses komunikasi verbal, dan seterusnya. Jadi kata-kata sapaannya dihilangkan, terus kemudian kalimatnya diubah. Salah satu tulisan dalam teks akademik adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu apa? Artikel ilmiah itu hasil pemikiran, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi penyusun artikel ilmiah ini menyusun kembali bahan informasi menjadi tulisan utuh. Dia memikirkan sesuatu, dia punya kegelisahan, dia punya ide, terus kemudian dia tuliskan menjadi satu tulisan yang utuh. Nah, maka dari itu pembuat artikel ilmiah ini tidak disebut sebagai pengarang, tapi sebagai penulis atau peneliti. Kalau pengarang ini lebih ke penulis fiksi, penulis karya sastra. Karena apa? Karena objek yang diteliti itu imajinatif sifatnya. Beda dengan pengarang artikel ilmiah, penulis artikel ilmiah. Dia meneliti sesuatu, ada objek yang sedang diteliti, ada sesuatu yang sedang ditulis, dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena sifatnya tidak imajinatif. Karena itu nyata adanya. Sifatnya empiris. Nah itu, maka dari itu penulis artikel ilmiah ini disebut sebagai penulis atau peneliti, bukan pengarang. Dari segi bahasa, artikel ilmiah ini punya 3 ciri. Yang pertama, harus tepat dan tunggal makna. Seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa artikel ilmiah itu tidak, kita harus menghindari kalimat-kalimat atau kata-kata yang membingungkan pembaca. Harus tunggal makna, harus pembaca ketika membaca tulisan kita langsung paham dengan maksud kita. Terus kemudian yang kedua, harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan. Karena kita
menulis sebuah informasi, menulis sebuah pengetahuan, jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan tulisan kita, sehingga ketika kita menulis, kita harus menggunakan kata-kata yang tepat. Jangan keliru. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan tulisan kita kalau kita memakai tulisan saja masih keliru, kita menggunakan istilah saja masih keliru. Itu harus dihindari. Terus kemudian harus singkat dan jelas, berlandaskan ekonomi bahasa. Kita tidak bisa menggunakan bahasa yang berbunga-bunga, tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu berbelit-belit, dan karena ruang tulisnya itu terbatas, kita harus menggunakan bahasa yang seefisien mungkin. Secara umum, struktur artikel ilmiah itu ada judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan terakhir daftar pustaka. Abstrak adalah ringkasan artikel ilmiah seluruhnya. Jadi kita menulis abstrak yang di dalam isinya itu ringkasan seluruh artikel mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan atau penutup. Terus kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini tulisan yang berfungsi sebagai pembuka artikel. Di dalam pendahuluan itu ada pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. Terus kemudian alasan pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi, dan yang terakhir cara yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Jadi kita menjelaskan alasan kita memperkenalkan apa yang kita teliti, dan kemudian kita membahas bagaimana cara kita menelitinya itu ada di bab pendahuluan. Kemudian ada bab tinjauan pustaka. Itu berisi tentang ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Kita menggunakan teori apa yang menjadi pegangan kita, apa yang menjadi pisau bedah kita, itu kita jelaskan di bab tinjauan pustaka. Terus yang kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan penulis artikel lain. Artinya kita membahas topik yang sama yang pernah dituliskan. Misal kita ingin membahas satu objek, kita cari tulisan lain yang sama-sama menjelaskan objek itu. Kita jelaskan bahwa tulisan kita berbeda dengan tulisan-tulisan yang ada sebelumnya. Dan kita jelaskan juga bahwa tulisan kita bisa menambahkan celah-celah dari kekurangan yang sebelumnya dituliskan oleh penulis-penulis sebelumnya. Itu kita bahas di tinjauan pustaka. Terus kemudian ada metodologi penelitian. Bab ini memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Di dalam bab ini kita menuliskan langkah-langkah apa yang kita ambil dan prosedur-prosedur apa yang kita lakukan, itu kita tuliskan di bab metodologi penelitian. Kemudian ada bab hasil. Bab hasil itu berisi sajian temuan-temuan penelitian yang sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Ini kita sajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau histogram, atau gambar, atau bagan alir. Kemudian ada bab pembahasan. Pembahasan ini berisi pembahasan atau penjelasan tentang temuan kita dari sudut pandang teori yang telah disajikan, teori yang telah kita pilih pada bab tinjauan pustaka. Inti dari artikel ilmiah itu ada di pembahasan. Penemuan kita, jawaban kita atas masalah-masalah dalam penelitian tersebut kita tuliskan di pembahasan. Maka dari itu bab pembahasan ini termasuk bab yang paling penting dalam artikel ilmiah. Terus kemudian bab terakhir adalah simpulan. Ini isinya tentang kesimpulan tulisan kita. Kita menjelaskan secara ringkas apa yang kita bahas, dan kemudian kita memberikan saran terhadap penulis selanjutnya. Di dalam artikel ilmiah juga ada judul. Judul ini menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul ini harus ditulis secara ringkas karena dimensi atau ruangnya itu sangat terbatas. Kemudian ada daftar pustaka, ini tentang sumber-sumber yang kita jadikan acuan dalam menulis. Ada sumber internet, ada sumber buku, ada sumber wawancara, dan lain-lain harus kita tuliskan secara jelas. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini berisi data-data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, bisa berupa foto, bisa berupa bagan, dan lain-lain sebagainya. Ini ada contoh daftar pustaka, seperti yang saya tuliskan. Di sini ada tabel tentang masing-masing bab dalam artikel ilmiah. Bisa teman-teman baca sendiri. Abstrak itu apa, dan fungsi retorisnya itu apa, pendahuluan itu apa,
jenis genre mikro ataupun jenis tulisannya itu seperti apa, terus kemudian fungsi retorisnya itu seperti apa, bisa teman-teman baca sendiri. Di sini ada sumber referensi, ada buku-buku yang bisa teman-teman baca untuk menunjang pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Seperti kita tahu sendiri, kita dipisahkan oleh ruang, kita tidak disarankan untuk tatap muka karena keadaannya sedang kurang baik. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk membaca sendiri buku-buku yang saya sarankan di bawah ini. Jika ada pertanyaan, jangan segan, silahkan ditanyakan kepada saya, bisa lewat ketua kelas atau langsung menghubungi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, sampai berjumpa kembali.